Kawanan pencuri membobol sebuah minimarket yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Sukamaju, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pencurian itu diduga dilakukan pada Senin dini hari dan baru diketahui pertama kali pada pagi hari oleh pegawainya yang akan membuka toko. Polisi yang mendapat kabar ini kemudian melakukan olah TKP. Pelaku masuk ke dalam minimarket melalui atap dan menjebol plafon. Selain membongkar lemari berangkas yang ditanam permanen di dinding beton, para pelaku juga merampas mesin digital video recorder atau DVR CCTV. Selain mengambil sejumlah produk dagangan di minimarket berupa rokok dan makanan, para pelaku juga membawa kabur uang senilai 16,7 juta rupiah dari lemari berangkas yang dirusaknya. Kiraan sih jam 2. Jam 2 malam, Bang? Iya, jam 2 malam. Untuk barang yang diambil apa aja sih, Bang? Barang yang diambil uang berangkas, terus monitor promosi, rokok, terus kosmetik ada juga yang hilang, celana-celana dalam, monitor CCTV. Para pelaku diduga sudah sering kali mencuri di minimarket. Dari jejak modusnya, pelaku terlihat sudah ahli masuk ke dalam minimarket serta upaya menghilangkan jejaknya dengan cara turut membawa mesin rekaman CCTV. Kasus pencurian minimarket ini masih diselidiki polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pagi-pagi digegerkan kok penemuan bayi. Jenis kelaminnya belum diketahui, itu aja. Tuh. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di aliran sungai di Desa Sukanegara, Kecamatan Bulog, Tanggamus pada Senin pagi. Bayi ini ditemukan setelah tubuhnya tersangkut batu di aliran sungai yang airnya dangkal. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke kebun. Warga kemudian melaporkan penemuan mayat bayi ini ke Pamong dan polisi. Mayat bayi kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Tanggamus. Dari hasil pemeriksaan tim medis, bayi malang tersebut masih berusia sekitar 24 jam. Di tubuh bayi masih terdapat tali pusar yang belum dipotong. Kuat dugaan proses persalinan bayi ini tanpa bantuan tim medis. Bayi diantar oleh petugas dari Puskesmas Bulog ke Rumah Sakit Batin Mangunang dalam keadaan tidak bernyawa. Sudah tidak bernyawa. Dari pihak rumah sakit sempat meriksa ya? Ya, telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Batin Mangunang, namun untuk hasil itu nanti kita serahkan langsung ke pihak penyidik ya. Kemudian kita ambil sampel DNA-nya, baru kemudian kita lakukan penguburan sama pihak rumah sakit. Gunanya sampel DNA ini apabila kita curigai atau kita akan mengarah pada seseorang siapa yang melakukan pembuangan atau pembiaran terhadap bayi ini, maka nanti akan inilah dari sampel DNA-nya akan kita. Kasus pembuangan bayi ke sungai ini masih dalam penyelidikan polisi setempat. Kuat dugaan bayi sengaja dibuang ke sungai sesaat baru dilahirkan untuk menutupi aib orang tuanya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penularan COVID-19 di Lampung kian mencemaskan menjelang pelaksanaan vaksinasi kepada para kepala daerah dan tenaga kesehatan yang dimulai Rabu besok. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada Senin 11 Januari 2021, dari 15 kabupaten kota di Lampung, 6 daerah naik status ke zona merah COVID-19, sementara 9 daerah lainnya berstatus zona oranye COVID-19. 6 daerah zona merah COVID-19 di Lampung itu yakni Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Jumlah pasien baru COVID-19 pada hari Senin bertambah 138 pasien. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung telah mencapai 7.363 orang dengan angka kematian 383 pasien.
Untuk Provinsi Lampung terjadi juga perubahan zona risiko yang dinilai dari Satuan Tugas Pusat. Saat ini di Provinsi Lampung ada 6 kabupaten kota yang berada di zona merah, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Metro. Dan selanjutnya ada 9 kabupaten yang berada di zona orange, yaitu Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk zona kuning dan zona hijau di Provinsi Lampung saat ini tidak ada satupun kabupaten kota yang berada di zona kuning dan zona hijau. 6 daerah berstatus zona merah COVID-19 di Lampung ini merupakan rekor baru. Sebelumnya di Lampung paling banyak hanya ada 2 daerah yang berstatus zona merah COVID-19. Pihak Dinas Kesehatan Lampung kembali mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski berada dalam era penerapan adaptasi kebiasaan baru. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ya besok dipakai lagi. Hari ini sampai ya. Ini rumah yang Yohanes. Di sini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Lampung Minggu malam tiba di rumah 3 korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat, Lampung. Kedatangan tim DVI ini untuk mengambil sampel DNA keluarga korban dari saudara kandungnya. Keperluannya itu. Kaur Dokes Polda Lampung, Dr. Paulus yang memimpin tes DNA ini mengatakan proses pemeriksaan meliputi wawancara dengan keluarga korban. Tim DVI mencari tahu ciri-ciri fisik dan tanda khusus pada korban, serta warna dan jenis baju yang dipakai oleh korban saat terakhir keluar dari rumah saat akan menempuh perjalanan ke Pontianak. Tahapan berikutnya yakni mengambil sampel darah dan swab tes dari saudara kandung, yakni ayah, ibu, adik, dan kakak korban. Untuk mengetahui datanya Pak Yohanes dan dua korban lainnya, terduga ini ya korban ya belum pasti. Kita berharap semoga beliau ditemukan tiga-tiganya dalam keadaan sehat loh. Gitu. Tapi proses harus kami sudah mulai gitu. Seperti diberitakan sebelumnya, ada 3 buruh asal Tulang Bawang Barat, Lampung yang menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang mengalami kecelakaan di perairan laut Pulau Seribu, Jakarta. Mereka yakni bernama Sugiono Effendi, Pipit Piono, dan Yohanes yang berasal dari satu desa. Mereka berencana akan merantau ke Pontianak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.